Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, al-khair wa syukur masyaallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'du. Yang kami hormati guru kita semua sebagai pencetus majlis zikir Al-Bahjah, yaitu beliau yang sama-sama kita hormati, Buya Yahya, beserta istri dan keluarga besar beliau, mata'amallah bikulli hayatin. Semoga Allah selalu memanjangkan umur beliau. Semoga Allah selalu menjadikan beliau sebagai panutan di dalam agama kita, sebagai guru besar kita, sebagai penjunjung dalam pendidikan Islam dan ajaran syariat kita. Dan yang kami muliakan pula para sesepuh, para ustaz, para kiai, serta para hadirin dan hadirat rahimahullah, yang mana ternyata bapak-bapak dan ibu ini adalah digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para penuntut ilmu. Yang mana fadilahnya para penuntut ilmu itu banyak sekali. Di antaranya apa? Bahwasanya para penuntut ilmu itu mereka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surganya duluan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya apa? Barang siapa man salaka tariqan, barang siapa yang dia menempuh satu jalan, menempuh suatu perjalanan, yaltamisu fihi 'ilman, yang di dalam perjalanan tersebut dia menuntut ilmu, maka apa? Sahhalallahu bihi, maka Allah akan menggampangkan bihi, karena menuntut ilmu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Ketahuilah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwasanya ketika seseorang itu sebelum masuk ke dalam surga, sesungguhnya dia harus bertemu dengan beberapa tes dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang bernama hisab. Ya, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana rezeki yang kita dapat dan dibuat apa rezeki tersebut. Kalau kita dapat rezeki tersebut dari harta halal, dapatnya dari jalan yang halal, maka selesai. Terus ditanya, tidak sampai di situ, itu harta dipakai buat apa? Kalau jawabannya ternyata dipakai buat menafkahkan keluarga, maka kita termasuk orang yang selamat. Selesai hisab, masuklah mizan. Mizan itu artinya dari timbangan. Maksudnya apa? Amalan kita, amal-amal sepanjang umur kita itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal baiknya banyak, maka apa? Itu timbangan naik. Beda sama timbangan di dunia. Kalau timbangan di dunia yang berat itu turun, tapi kalau di akhirat yang berat itu naik. Kalau amal baiknya banyak, timbangannya naik. Kalau amal buruknya banyak, maka amal buruknya naik.
Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dibanyakan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sampai di situ, ternyata mau masuk surga itu ada yang namanya pembagian rapor. Ada orang yang menerima rapornya dari tangan kiri, dengan tangan kiri. Ada yang menerima rapornya dari belakang punggungnya, dan ada orang yang menerima rapornya dengan tangan kanannya. Ya, ketahuilah bahwasanya itu ada tanda-tandanya orang-orang yang masuk ke surga menerima rapornya dengan tangan kanan. Tidak hanya sampai di situ, tapi apa? Seseorang itu mau masuk surga, dia harus melewati yang namanya Shiratal Mustaqim. Harus lewat Shiratal Mustaqim, yang mana telah diriwayatkan bahwasanya Shiratal Mustaqim itu berupa jembatan. Yang mana jembatan itu diriwayatkan terbuat dari rambut yang dibelah 7. Ya, bapak ibu cabut satu rambut, itu rambut dibagi jadi 7. Nah, itulah jembatan Shiratal Mustaqim aslinya. Dan lebih tajam daripada pedang. Maka bagaimana kita melewatnya ya? Biar kelihatan itu rambut. Satu rambut aja ya kelihatan, apalagi dengan 7. Udah itu apa? Tajam ya, lebih tajam daripada pedang. Maka bagaimana cara lewatnya ya Ustaz? Iya, sudah ketahui ya bahwasanya seseorang itu bermacam-macam cara dia menuju surga. Ada yang dengan sejadahnya karena dia ahli sholat. Ada yang dengan kambingnya, dengan ontanya karena dia ahli menyembelih, ahli berkurban. Ada yang lewat dituntun oleh anaknya karena ternyata anaknya diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masih balita. Dan banyak berbagai macam. Kalau dia termasuk orang yang emang Allah takdirkan dengan jalan yang tidak enak, maka alhamdulillah dia akan lewat ya dengan melangkah dia lewatnya. Kemudian apa? Ada yang lewat apa? Kaki ya jadi kepala jadi kaki. Insya Allah kita doakan semua para hadirin hadirat di sini tidaklah termasuk dari orang-orang yang Allah kesetkan kakinya sehingga dia masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita selamat daripada Shiratal Mustaqim, barulah kita akan memasuki surga Allah. Maka kata Allah, para penuntut ilmu itu tidak usah khawatir. Penuntut ilmu yang suka hadir majelis tidak usah khawatir. Karena apa? Akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma adkhilna jannatal firdaus bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kita ke dalam surga Firdaus, surganya level orang-orang VIP. Bighairi hisab, tanpa dihisab lagi. Ketahuilah bahwasanya paling ringannya hisab itu ya paling sebentarnya dihisab oleh Allah, ditanyai oleh Allah itu 500 tahun. Umur kita berapa sekarang? Paling tua yang hadir paling 50 tahun. Ini enggak, kali 10 kali lipat 500 tahun baru selesai hisabnya. Itu termasuk orang yang paling sebentar hisabnya. Maka kita berdoa kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah apa? Allahumma jadilna jannatal firdaus bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke surganya Firdaus tanpa dihisab lagi. Maka Allah akan memudahkan jalan kita karena kita mempunyai yang namanya tiket. Tiket tersebut tertulis di atasnya penuntut ilmu, thalabul ilmi. Kalau punya tiket thalabul ilmi, maka apa? Maksud surganya gampang. Karena apa? Allah sesungguhnya sabdanya Rasulullah SAW itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan dari lisannya kecuali yang diucapkan
doa. Tadi Anda ngomong banyak-banyak berdoa, di antaranya Allahumma apa? Ya Allah, masukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Kita harus doa. Tapi ternyata ada masyarakat, ada para hadirin hadirat dalam hatinya berdoa. Apa? Ustaz, kita udah tiap hari ya Ustaz, tiap hari doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak pernah punya anak pengen punya anak, yang miskin pengen kaya raya, yang belum nikah pengen cepet nikah, ya, yang udah nikah satu pengen, waduh, jangan ya, satu aja cukup. Maka gimana Ustaz? Kita ini udah bangun malam Pak Ustaz, tapi apa? Tapi doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan mengatakan demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uuni astajib lakum. Kata Allah, Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah kalian semua kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya akan aku kabulkan. Kalau menurut ayat ini, maka apa? Maka setiap orang berdoa itu pasti dikabulkan, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uuni astajib lakum, beres urusan. Tapi Pak Ustaz, kenapa kok kita minta anak gak dapat Ustaz? Kita pengen kaya raya, pengen sukses, gak dapat Ustaz, miskin terus sampai sekarang. Nah, maka ketahuilah, dikumpulkannya doa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, bahwasanya ketika seseorang itu berdoa, Allah langsung kabulkan saat itu juga. Ya Allah, pengen punya anak. Periksa ke dokter, besoknya dinyatakan sama dokter apa? Selamat, istri bapak hamil. Alhamdulillah. Ya, langsung dikabulkan saat itu juga. Ada yang modelnya kedua, model dikabulkannya bagaimana? Allah kabulkan nanti 10 tahun lagi, 50 tahun lagi. Yang penting apa? Sebelum wafat udah Allah kabulkan. Ya Allah, pengen punya mobil Avanza. Ya Allah, pengen punya mobil Xenia. Insya Allah dapat, tapi dapat kapan dapatnya? Nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi baru dapat. Yang penting dapat, daripada tidak dapat, kan gitu. Doanya mulai sekarang ya. Pengen punya istana berserta isinya, mintanya dari sekarang. Nah, derajat yang paling terakhir itu tidak Allah kabulkan di dunia, tetapi Allah kabulkan doa tersebut di akhirat. Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa asri'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang mana artinya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau wasari'u, dan bersegeralah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan kepada surga. Ayo cepat, yang suka maksiat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lupa kepada Allah, ya, yang melanggar peraturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo cepat kembali, cepat taubat, cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo cepat istighfar. Biar apa? Terus selesai itu cepat apa? Biar cepat masuk surga kata Allah. Yang mana kata Allah, wa jannatin, kepada surga, ardhuhas samawati wal ardh, yang mana luasnya surga tersebut 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Satu orang nanti akhirat itu akan mempunyai satu surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi beserta isinya. U'iddat lil muttaqin. Tapi kata Allah apa? Itu semua disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau udah bertakwa gimana? Ya beda urusan. Jadi Allah, ayo cepetan yang suka maksiat, balik kepada Allah, ya, masuk ke surga Allah kata Allah. Yang mana
untuk orang yang bertakwa yang luasnya antara langit dan bumi. Nah, ketahuilah bahwasanya setiap manusia yang bernafas itu Allah takdirkan dia di dua tempat. Sesungguhnya seseorang itu bulan di bulan, dia mempunyai tempat di neraka dan dia mempunyai tempat juga di surga. Tinggal pilih nanti di akhirat maunya masuk neraka atau mau masuk surga. Tinggal pilih. Pilihnya apa? Dia sekarang. Kalau mau masuk surga, taati perintah Allah. Kalau mau masuk neraka, langgar perintah Allah. Masuk neraka gampang, dapat tiketnya nanti. Ya, tinggal pilih mau masuk mana. Nah, berbicara mengenai surga, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyiapkan kita surga yang luasnya itu langit dan bumi itu kosong lontong, gak ada isinya, wala ada istana, ya, gak ada pohonnya, gak ada bidadarinya, apa sepi. Jadi Allah cuma bikin apa? Bikin lahannya aja. Allah cuma menyiapkan buat kita itu menyiapkan lahan, gak ada isinya. Maka Allah akan mengisi surga ini dengan apa? Dengan doa-doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya di surga itu sekarang para malaikat lagi pada kerja. Bikin apa? Bikin istananya kita. Yang kayak kolam renang lagi digali tanahnya. Ya, sama siapa? Sama malaikat. Belum jadi surganya. Maka malaikat itu bagikan pulsa di HP. Kalau di HP pulsanya habis, gak bisa apa-apa ini HP. Telepon gak bisa, SMS gak bisa, kan gitu. Tapi kalau diisi pulsa berapa? 10.000. Telepon ke sini, Assalamualaikum, jalan. SMS ke sini, Assalamualaikum, jalan. Begitu juga malaikat. Kalau kita yang di sini sebagai calon ahli surga, insya Allah, amin. Ya, apa yang dibikin surganya kita? Kalau kita yang pahalanya ada, maka ini pahala sebagai pulsa bagi para, sebagai gajinya, ya, sebagai apa? Upahnya bagi para malaikat. Itu mulai kerja malaikatnya. Ayo batanya mana? Ini yang punya surga kita nih, ya, lagi ngapain? Lagi habis sholat isya. Ayo kerja. Ini yang punya sholat apa? Yang punya surga kita ini lagi pada ngaji. Ayo kerja. Jadi malaikat kita nih, ya, lagi bikin istana. Semennya mana? Semennya? Wah, ini kayaknya butuh kolam renang, campur. Tapi kalau bubar pengajiannya, nyampe pulang berhenti lagi malaikatnya. Stop, udah selesai pengajiannya. Malaikat istirahat semua. Ya kalau pahalanya nggak dilakon-lakoni ya nggak jadi istananya, kan gitu. Ternyata apa? Jadi satu istana. Bikin lagi nggak? Ya bikin. Lahannya seluas apa langit dan bumi, masa cuma satu istana? Kan sepi jadinya, kan gitu. Makanya di antara kalau kita mau ngeramein surganya kita nanti itu membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baca apa Bapak Ibu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, anak bacanya udah 2 kali. Bapak-bapak sama ibu-ibu baru sekali. Berarti apa? Itu di surga langsung apa? Langsung numbuh pohon. Kalau di surga bapak-bapak sama ibu-ibu nih baru 1 pohon ibunya. Kalau di surga anak sudah 2 pohon. Anak bacanya berapa sih? 2. Jadi harus baca apa ibu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tunggu lagi. Ada 2 sekarang. Yang anak ada 3. Jadi ketika seseorang itu membaca hauqalah la haula wa la quwwata illa billahil azim, bertanya. Ya, baca itu gimana? Maka tumbuh pohon di surga. Maka kita yang sebenarnya kita yang bangun surga kita tuh ya. Kalau kita pengen di surga itu rindang ya, banyak pepohonan, hijau ya. Maka apa? Sering-sering baca la haula wa la quwwata illa billahil azim. Ya, sering baca terus. Maka sesungguhnya Fadilah Khatib Al-Haddad yang barusan kita baca itu banyak fadilahnya.
Gak bisa diukirin satu-satu. Ada gak sih la haula wala quwwata illa billahil di Ramadan ada tidak? Ada. Bacanya berapa kali tadi? 3 kali kalau nggak salah ya. Berarti 3 pohon. 3 tambah 3 berapa? Udah 6 pohon. Kan aja masuk surga disambut ada bidadarinya kan gitu. Istananya sudah siap ya. Pohonnya banyak kan enak. Kalau masuk surga sepi gak ada apa-apa ya gak enak. Akhirnya bosan juga di dalam surga. Nah, berbicara tentang surga, ketahuilah bahwa satu istana di surga itu mempunyai 70 tingkat. Jadi kayak hotel modelnya, ya tingkatnya 70. Jadi bapak sama ibu secara tidak langsung ketika melakukan pahala mereka sudah jadi. Ternyata udah jadi istananya 70 tingkat. 1 tingkat 2. Capek banget naik tangganya. Ada liftnya, tenang. Ya. Ada liftnya, tinggal mencet naik. Lantai berapa? 70. Ada 70 tingkat. Dan di setiap 71 lantai, ya, di setiap 1 lantai itu ada dapur dan ada kamarnya. Mau tahu nggak? 1 lantai kamarnya ada berapa? Kamarnya ada 70. Kalau di lantai pertama, ini kamar nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus sampai kamar 70. Lantai kedua 71, 72, terus sampai 140. Tuh, bayangkan berapa kamar dari satu istana. Tidak hanya sampai di situ. Ternyata 1 kamar dibuka pintunya sama malaikat disambut kita. Dilihat ternyata di dalam kamar tersebut terdapat 70 ranjang. Punyanya ibu di rumah 1 kamar berapa ranjang, Bu? 1. Kadang nggak ada ranjangnya, langsung kasur kan gitu. Ini enggak, ranjangnya kayak ranjang rumah sakit, menjejer. Ada berapa? Ada 71 kamar. Gimana tuh luasnya kamar? Ya. Tidak hanya sampai di situ. Di 1 ranjang itu mempunyai 70 kasur. Kasurnya ada 70. Saat gimana saat kasurnya ada 70? Gak muat ranjangnya ya. Ternyata apa? Di dalam surat Waqiah yang sering kita baca itu dikatakan apa? Wa furushin marfu'ah. Ya, benar ya? Wa furushin marfu'ah. Artinya apa? Wa furush itu artinya apa? Kasur-kasur. Marfu'ah yang tinggi. Berarti apa? Itu kasur ditumpuk biar muat. 70. 1 ranjang nih kasurnya ada 70. Spring bednya ada 70. Gimana mau loncat-loncat ya? Mau cungkil balik itu di situ gak terasa. Kalau dia habis kecapean ngaji pulang langsung tidur. Ajib ya. Jadi 1 ranjang mempunyai 70 kasur. Ketahuilah bahwasanya 1 ranjang tadi di dalam tiap 1 kasur itu mempunyai 70 bantal. Kasur yang numpuk tadi paling atas itu ada bantal yang 70. Bantalnya bukan kayak bantal kita di dunia ya. Bantalnya apa? Empuk-empuk, gede-gede. Tuh, gimana gedenya ranjangnya? Gede, bantalnya gede. Ada berapa? Ada 70. Tidak hanya sampai di situ. Di dalam setiap 1 bantal itu lagi tiduran 1 bidadari. Nungguin ente. Ini mana ini? Yang masuk surga mana tuannya kita? Ditungguin. Mana? Oh ini datang. Ya salam. Dengan gagahnya ya. Dipanggil sama bidadari. Ayo yang ini. Ya. Bingung milihnya. 1 ranjang itu ada 70 bantal. Tiap 1 bantal tuh 1 bidadari. Mau yang mana? Bingung. Ente bayangkan bidadarinya berapa? Oh yang ibu-ibunya protes. Ustaz masa bidadari sih Ustaz? Tenang Bu, yang ibu-ibu ada bidadaranya. Ya, yang ibu-ibu tenang, ada bidadaranya. Iya, masa jalan-jalan sih. Ibu-ibunya yang cakep-cakep gak cakep-cakep. Tinggal pilih mau yang mana. Yang 1 mijitin ya.
Yang satu apa? Masukin buah anggur ke mulut ya. Yang satu bawain minuman. Wah, sudah ajib. Itu di surga. Ini baru kamarnya, belum dapurnya. Ya iya, kalau rumah ada kamar yang kok tidak ada dapurnya, sepi lah, ngebul ya. Ada dapurnya di sana. Setiap satu tingkat itu mempunyai 70 dapur. Dapurnya ada 70. Kalau bahasa kerennya kita apa? Restorannya ada 70. Ada restoran Padang, ya. Ada warteg, ada, tinggal milih mau masuk yang mana. Ketika masuk satu restoran, masuk itu bapak-bapak sama ibu-ibu dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 70 meja. Mejanya yang panjang-panjang. Nah, yang panjang-panjang. Mejanya ada 70 meja. Tinggal milih mau duduknya di mana. Setiap satu meja mempunyai 70 macam makanan. Apa bu makanan? Ada sate ayam, sate kambing, ya, jamblang, apa lagi? Empal gentong, sayur asem, empal asem, pokoknya yang asem-asem ada. Ya, apa lagi bu? Nasi goreng, nasi kuning, nasi tumpeng, ayam sujud, ayam nungging, ada semua. Tinggal pilih ibu mau makan yang mana. Gak usah pesen lagi, gak usah beli lagi, tinggal pilih masuk dapur nih. Sudah ajib, ada lilinnya, ya. Udah kayak restoran sudah. Dan tidak hanya sampai di situ ternyata. Setiap satu piring itu mempunyai 70 rasa. Misalnya sate, ibu makan satu sate. Oh ini sate kayak sate yang di depan. Makan lagi, oh ini sate yang di peleret. Makan lagi, ini sate yang di kota. Makan lagi, oh ini pernah rasanya di Jakarta ini. Satu-satunya restoran di Jakarta. Makan lagi, wah ini kayaknya luar negeri. Terus ya, ajib dan ajib, tidak ada selesainya. Padahal satu piring, padahal modelnya sama-sama sate. Oh rasanya ada 70. Gimana? Ajib gak masuk surga? Mau masuk surga gak? Nah, bagaimana masuk surga? Rasulullah SAW bersabda, "Khuffatil jannatu bil makarih wa khuffatin nar bisyahawat." Kata Rasulullah, ketahuilah para umatku bahwasanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci. Mau masuk surga harus melakukan sesuatu yang kita benci. Apa? Sholat. Pagi-pagi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerak dikit gerak mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutup selimut. Dibanguni sama ibunya. Ayo bangun. Salat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Duduk. Masih gitu, masih gak sadar, setengah sadar. Antara hidup dan mati. Ini mimpi apa bukan? Oh ternyata bukan. Malaikat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dibisikkan Iblis. Ini udah keluar. Tidur lagi. Oh iya ya kerja. Apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa komat? Dibangun ya, ayo sudah komat cepat ke masjid. Bangun lagi duduk. Kata Iblis apa? Nah, baru komat. Masih kelep ini, gampang juga 5 menit lagi. Ya, pasti 5 menit lagi. Serba semuanya 5 menit lagi. Tidur lagi. Pulang dari musola, ibunya datang lagi. Dibangunin, ayo bangun. Ente angel pisangnya mau dibangunin. Bangun. Udah bangun apa? Udah kamar mandi. Nyampe kamar mandi cuma apa? Cuma ngodoil aja, balik lagi tidur lagi. Ya Allah, apa? Itu susah sholat tuh. Kita benci sama sholat. Secara manusiawinya harus kita akui bahwasanya buat apa sih sholat? Nungging beres.
Kan gitu. Sholat zuhur. Apa sholat zuhur? Capek. Apa lagi kerja? Sholat asar pulang kerja capek. Sholat maghrib belajar sama keluarga, nonton TV bareng. Isya tiduran. Udah nggak ada yang sholat aja. Kalau mau masuk surga kata Rasulullah, kerjain sholat. Baru bisa masuk surga yang dapat serba 70 tadi. Ya. Terus apa? Yang susah. Surga itu dikelilingi oleh puasa Ramadan. Mau masuk surga? Puasa Ramadan. Apa tukang becak buat saya? Samping lewat ada tukang es cendol. Ya salah gila. Aduh, mana ya? Satu kan? Wah, apa rasanya? Tengah hari bulan puasa Ramadan. Kalau dia sempat minum, bye-bye. Apa ya? Serta 70 bye-bye. Goodbye, ya. Kalau dia tahan imannya, kuat imannya, tidak minum, tenang. Tiket masuk surga masih ada. Tinggal pilih sebenarnya. Oh minum apa enggak? Kan gitu. Dan ketahuilah emang benar. Mau masuk surga itu harus susah dulu. Ya, bersusah-susah dahulu. Apa? Ya begitulah. Kemudian apa? Jihad fisabilillah. Perang dalam Allah. Lawan musuhnya Allah. Perang. Ini urusannya perang ini bukan kayak main bola 11 lawan 11 yang gol menang, tidak. Kalau itu masih bisa nafas, ini masalahnya mati. Ya, karena pedang ditebas gitu, udah kita lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau jihad, mau masuk surga, mau jihad. Kalau nggak mau masuk surga, lari dari peperangan. Dan sesungguhnya ketahuilah bahwasanya lari daripada peperangan yang sudah dimulai itu termasuk dosa besar. Ya, tapi alhamdulillahnya apa? Zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya jihad. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu makanya ada pertanyaan, loh, zaman sekarang ngapain sih baca maulid? Maulid berjanji, maulid daiba, maulid siduror, ya. Apalagi baca roti hadar, buat apa sih? Ya iya, jawab gimana kalau ketemu orang model itu? Dijawabnya ya, oh zaman Nabi, katanya teruskan. Zaman Nabi Rasulullah gak pernah tahlilan, Rasulullah gak pernah maulidan. Jawabnya gimana? Ya iya, Rasulullah itu gak sempat maulid dan sempat merayakan hari ulang tahunnya. Karena apa? Karena Rasulullah sibuk sama apa? Sibuk sama perang, sibuk sama jihad, membebaskan tanah sini, menaklukkan kota ini, sibuk Rasulullah. Nah, umat Islam zaman sekarang gimana? Pengangguran, gak ada kerjaan umat Islam zaman sekarang. Jihad tidak, perang tidak, dakwah tidak. Ngapain? Ya udah, azan sholat, nonton TV lagi. Azan sholat, main HP lagi, gak ada kerjaan. Makanya sama para ulama dibikinlah acara perkumpulan orang-orang Islam yang diberi nama apa? Maulid. Diberi nama apa? Roti ban hadat, ya, roti hadat, ya. Itu tuh gak ada zaman Rasulullah. Karena apa? Karena yang bikin emang ulama-ulama kita semua. Biar apa? Melihat karena zaman sekarang orang Islamnya pada pengangguran, jadi dikasihlah. Biar apa? Biar gak pengangguran. Masa tetangga sama tetangga kamu gak kenal? Kalau majelis kayak gini gak ada. Tetangga sama tetangga ketemunya kapan? Sholat Jumat toh. Seminggu sekali ketemunya. Sholat Jumat mau negur gak kenal. Gak ditegur, udahlah gak usah ditegur. Karena apa? Gak kenal. Sama tetangga samping-sampingnya gak kenal. Berapa tahun? 10 tahun. Oh bisa kayak gitu. Makanya sekarang dibikinlah ijtima. Makanya kalau kita mau masuk surga, maka apa? Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah. Ya, perbanyaklah
minta ampun kepada Allah. Dan tidak hanya sampai di situ. Ini ada tulisan afwan bin, waktu habis syukron. Waktunya habis. Lanjut apa selesai nih? Yang benar. Lanjut apa selesai? Tuh, pada minta lanjut, ya lanjut berarti ya. Masa main bola baru pertengahan, gak ada terusannya, ya gak seru kan gitu. Kemudian apa? Lanjutannya sabda Rasulullah SAW, wa huffatin nar bisyahwat. Dan sesungguhnya neraka itu, ya ketahuilah bahwa neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang sangat kita inginkan. Ya, apa yang sangat kita inginkan? Lagi duduk di teras rumah, angin berhembus. Ketika angin berhembus, lewat mangganya tetangga yang masih di pohon lewat. Ketika angin lewat nyampe ke si orang tadi lagi nyantai, baunya kecium. Aji, bau mangga. Aji, bau mangga. Gimana? Mau minta nggak kenal. Nggak kenal sih, mau minta. Iblis ya, mulai kerja iblis ya. Kata iblis udah ngambil tongkat kamu, sodok, jatuh, kan gitu. Kata siapa? Kata ya iblis. Kalau ini nggak tahu, bisikan iblis sih, iya ya benar juga. Dia cari bangun nggak ada. Ide kedua keluar. Kata iblis pakai batu aja, batu kan banyak di jalan. Lempar, kena mangga jatuh. Udah pakai batu. Terus sekali jatuh. Merah belum lagi dikupas. Kalau sempat dimakan masuk neraka. Ya, dapat tiket VIP masuk neraka pertama kali. Tinggal milih kalau dimakan. Kalau ternyata sebelum dimakan iya ya punya tetangga izin dulu izin dulu. Apa sih susahnya izin? Ya. Kalau dimakan haji udah habis, pengen nambah, ambil lagi kata iblis ya. Mangganya ajib sih. Udah harum manis lagi. Jadinya apa? Harum manis. Udah harum manis. Nggak ajib. Ambil terus. Sama tetangganya tetangga besok paginya aja. Biasanya apa? Itu tiap mangga di kantong rezeki. Iya kan? Biar apa? Oh, alasannya dia cepet matang kata tetangganya. Padahal tidak, biar dihitungi ajalnya berapa. Hitung sambil apa? Ngitung kantong rezeki 1, 2, 20. Besok pagi dihitung lagi tinggal 15. Yang 5 kemana? Nah, tinggal izin. Kalau itulah tadi, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang enak. Ajib gak? Lewat Indomaret, lewat Alfamaret, depannya ada potongnya jejer, tinggal milih. Nah, yang ini nih, pakai kunci dewek, depan masuk jalan. Ajib gak boleh gitu? Ajib, gak usah beli lagi motornya. Tinggal ambil deh mau milih yang mana. Apa nyuri? Kalau nyolong boleh, nyuri boleh, ajib gak? Ajib nyuri. Makanya ketahuilah kalau diambil ke motor masuk neraka. Karena neraka itu kata Rasulullah dikelilingi oleh sesuatu yang ajib-ajib. Dan masih banyak lagi contohnya. Jadi pertanyaannya, mau masuk surga atau mau masuk neraka? Ya masuk surga, nggak ada yang milih neraka. Atau anak TK, ya ditanya mau surga neraka, surga kan gitu. Tapi jangan asal ngomongnya baik ya. Apa ada kelakuannya? Sehingga apa? Sehingga kita diakui oleh Rasulullah SAW. Ya sampai di sini dulu karena waktunya habis. Padahal kita ini belum bahas apa-apa. Ini yang anak catatan anak bawa ini belum dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarifal ardha man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subul salam wa najina min
rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الموفق إلى أبواب الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.